bahwa pada tren dunia, sebelumnya saya sapa dulu ya, Mas Teguh, apa kabar Mas Teguh? Baik, sehat Mas. Suara Ya, saya kedengaran nggak? cukup jelas, saya sapa dulu. Oke. Kemudian Mas Adit, apa kabar Mas Adit? Baik Mas, malam. Selamat malam semuanya ya. Oke, mungkin para peserta ya selamat bergabung ya dengan kita pada malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau kita mengikuti berbagai report tentang e-commerce di dunia, kita melihat bahwa perkembangan e-commerce selama beberapa tahun terakhir ya, terutama setelah masa pandemi itu tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif gitu ya, 2020. Kemudian tahun 2021, 2022 itu mengalami pertumbuhan tetapi masih stagnan begitu ya. Dan kalau kita melihat pasar retail itu justru mengalami pertumbuhan yang menurun ya. Kalau di dunia sekitar kurang lebih sekitar 3,4 sampai 4,3% di seluruh dunia. Antara tahun 2022 sampai 2026 diprediksi. Kemudian retail juga justru mengalami penurunan gitu ya, yang harusnya konsumsi masyarakat yang bisa dilihat dari transaksi atau perdagangan di sektor retail yang harusnya mengalami pertumbuhan sebagai indikator dari geliat ekonomi, justru pertumbuhannya itu mengalami stagnan. Tapi tetap tumbuh ya, sekitar 8,1 sampai kurang lebih 9,4% dari tahun 2022 sampai 2026 ya. Sementara e-commerce kurang lebih di angka sekitar 3,7% begitu ya. Nah, bagaimana impact-nya di Indonesia gitu ya? Kita semua bisa perhatikan di sini bahwa ini anomali sebenarnya dalam konteks ekonomi dunia. Ketika terjadi stagnasi, kita sebenarnya semuanya masih optimis bahwa konsumsi itu masih akan terus mengalami pertumbuhan, dan bahkan di sektor e-commerce juga kita sangat yakin bahwasannya terus akan mengalami pertumbuhan di masa yang akan datang. Bahkan tahun 2024 itu diprediksi sekitar 189,6 juta transaksi atau orang yang menggunakan e-commerce dari waktu ke waktu gitu ya. Lanjut. Pencet satu baru. itu 400 hampir 2 kali lipat pertumbuhannya, dan terus mengalami lonjakan pertumbuhan tahun 2022 sekitar 489 triliun, dan diprediksi tahun 2024 itu hampir 700 triliun nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Laporan OJK bahwasannya prediksi tahun 2030 ekonomi digital itu transaksinya mencapai 4.500 triliun, itu hampir sekitar 2 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2022 begitu ya. Dan e-commerce sendiri akan memberikan kontribusi dalam ekonomi digital itu kurang lebih sekitar 34% dengan total nilai transaksi sampai 1.900 triliun. Sekitar 3 kali lipat dari tahun 2024 ya, nanti di tahun 2030. Dan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital yang secara sangat-sangat signifikan di ASEAN nantinya. Terus kemudian kalau kita lihat bahwasannya ada pergeseran, next slide, ada pergeseran terkait dengan e-commerce di Indonesia, di mana
Shopee yang dulu mungkin far below number 2 gitu ya, sekarang sangat diminati ya, menjadi nomor 1 di Indonesia, sangat dominan, kemudian diikuti oleh Tokopedia dan Lazada. Sementara Bukalapak itu nomor 5 begitu ya. Dan ini merupakan satu signal yang perlu menjadi persaingan di antara industri e-commerce itu memang sangat luar biasa. Terus kemudian pada tahun 2019 dan sampai tahun 2022 itu kita lihat pertumbuhan dari e-commerce itu mengalami ada beberapa e-commerce yang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Ada Ralali ya yang tumbuh sekitar 200%. Ada Mas Adit, ini capaian yang sangat luar biasa. Makanya kita hadirkan dalam forum malam ini. Kemudian juga Orami. Saya sendiri belum terlalu familiar dengan Orami, tetapi data menunjukkan ya bahwasannya Orami ini satu marketplace yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sekitar 314%. Di posisi yang ketiga Tokopedia, kemudian Shopee dan Zalora ya. Kemudian next. Nah, satu hal terkait dengan perjalanan e-commerce di Indonesia memang sangat luar biasa ya. Kita semua mungkin yang hadir di forum ini mungkin mengalami ya bagaimana tahun 2023 itu ada Multiply, kemudian ganti menjadi Toko Bagus ya, Multiply kemudian mati, kemudian ada Toko Bagus, kemudian belakangan berubah menjadi OLX ya. Kemudian ada berniaga.com tahun 2009, 2010 ada plaza.com yang kemudian itu punya Telkom ya. Kemudian terakhir Telkom bikin belanja.com bekerja sama dengan eBay gitu ya. Kemudian Rakuten masuk tahun 2011 tapi juga belakangan hengkang dari Indonesia. Kemudian tahun 2012 ada Scallop. Kemudian 2013 ada Lamido, kemudian 2014 ada beberapa yang mungkin kita tidak terlalu familiar ya. Dan plaza.com OLX merger ya, kemudian tahun setelah 2014. Kemudian makin banyak begitu ya inovasi-inovasi terkait dengan e-commerce gitu ya. Dan kemudian kita lihat ada kelapa yang khusus masuk di craftsmanship gitu ya, yang di kerajinan, dan lumayan kehilangan gitu ya ketika kelapa itu akhirnya harus menutup diri. Kemudian Matahari, mall-mall yang sebelumnya offline konvensional e-commerce yang kemudian belakangan juga hengkang gitu ya dari pasar e-commerce di Indonesia. Kemudian ada Prelo, ada Matahari dan seterusnya. Nah, beberapa tahun terakhir dari tahun 2015 ya sampai sekarang kita merasakan gitu ya bagaimana gulung tikar e-commerce ini menjadi perhatian bagi banyak pihak ya, baik itu online shop ya, all shop, sebagai pelaku bisnis yang sangat terkait, sangat terimbas atau kena impact di gulung tikarnya e-commerce gitu ya. Tahun 2015 Falado, Lamido, Paraplu hilang gitu ya. 2016 Rakuten maupun Scallop juga hilang. Kemudian 2017 ada Cipika, Lolala, dan kemudian 2019-2020 Kelapa, belanja.com yang sangat besar ya, sebenarnya belanja.com disupport oleh perusahaan telco terbesar di Indonesia, Telkom Indonesia, yang bekerja sama dengan e-commerce yang juga sangat besar yaitu eBay. Nyatanya juga harus gulung tikar gitu ya, 2019-2020. Nah, 2022 kita juga saksikan Elevenia itu gulung tikar hengkang dari Indonesia, dan kemudian terakhir bulan Maret ini JDID mengumumkan bahwa 100% tidak beroperasi lagi gitu ya. Dan
tentu bagi beberapa customer maupun mereka yang sudah bekerja sama mitra dengan JDID, Elevenia, belanja.com dan lain sebagainya, ini merupakan sangat pengalaman yang buruk gitu ya di industri dalam transaksi yang mereka lakukan, dalam bisnis yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ini insight yang sangat menarik dan tentu belakangan dalam 2022-2023 ini yang cukup menurut kita cukup menjadi perhatian semua orang gitu ya, dan menimbulkan keresahan gitu ya, ketika orientasi dari e-commerce itu yang sebelumnya sangat fokus pada traksi gitu ya, pertumbuhan jumlah pelanggan dibandingkan dengan profitabilitas. Kemudian tiba-tiba untuk mengejar profitabilitas itu harus melakukan efisiensi. Dan yang paling dilihat karena tahun 2023 itu adalah tahun di mana ada ancaman resesi, kemudian inflasi yang sangat tinggi diprediksi, maka pengurangan biaya produksi dari e-commerce ini dilakukan dengan melakukan PHK massal ya. JDID tentunya 100% di PHK gitu ya. Kemudian GoTo sekitar 1.300, kalau salah nanti mohon dikoreksi, ada Shopee, Sayurbox, MPL. Kemudian di luar negeri juga sama ya, bahwa perusahaan sebesar Google, kemudian Microsoft, Amazon, mereka juga Dell, SAP, IBM, mereka juga melakukan PHK yang cukup besar gitu ya impact-nya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, ini yang sebenarnya menggelitik kita gitu ya untuk menjadikan bahan diskusi ya pada malam hari ini ya, bagaimana konsentrasi bisnis e-commerce sebenarnya, percaturannya itu sebenarnya seperti apa gitu ya, yang mengakibatkan industri e-commerce itu di satu sisi bagi masyarakat Indonesia sangat diharapkan berkontribusi dalam ekonomi gitu ya. Pada saat yang sama, apakah perkembangan e-commerce itu juga memberikan pengalaman dan ekosistem yang positif dalam perekonomian Indonesia gitu ya. Nah, oke, berikutnya mungkin ini ditutup saja ya. Kita akan lanjutkan sesi diskusi dengan Mas Teguh maupun Mas Adit gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dengan diskusi dengan Mas Teguh dulu ya, dari media ya, dari SWA. Sebenarnya menurut Mas Teguh ya, dengan apa yang tadi saya sajikan gitu ya, apa yang angka-angka yang tadi ditunjukkan gitu ya, di satu sisi globally sebenarnya terjadi tren penurunan konsumsi gitu ya, dan juga tentu berimbas pada sektor e-commerce gitu ya. Pada saat yang sama di Indonesia angka konsumsi di e-commerce itu sebenarnya masih tinggi ya, tapi dampak terhadap serapan tenaga kerja itu tentu malah justru sebaliknya begitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kira-kira Mas Teguh dengan kondisi yang seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada industri e-commerce di Indonesia? Silakan Mas Teguh. Terima kasih. Saya manggilnya Mas Farid, Mas Subhan. Mas Farid aja. Mas Farid, iya, makasih Mas Farid. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Dan kalau saya bisa melihat dari perspektif media, it is a capitalism game, Mas. Jadi ini permainan kapitalisme, artinya ada game di sini ya. Dari sisi investor, mereka sudah lama menunggu kapan profitnya gitu kan, sehingga mereka akan menekan para pelaku e-commerce besar, terutama marketplace besar itu, atau yang sudah mereka kucurkan uang itu untuk bisa memberikan keuntungan. Di satu sisi, sehingga dari sisi operasinya sendiri mereka
mau nggak mau karena selama ini mereka membakar uang untuk dapatkan traksi yang banyak, nah otomatis mereka harus memangkas dari sisi operasionalnya. Jadi ada dua pandangan ekstrim di sini. Satu yang melihat ini adalah kiamat kecil, jadi banyak PHK, kemudian layoff seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain juga melihat ini adalah U-turn curve, jadi kurva U. Jadi sekarang adalah istilahnya selain seleksi alam juga memang upaya untuk menyehatkan. Karena sebenarnya kalau tidak melakukan banyak bakar uang operasional, terutama gaji karyawan dan kemudian upaya mempertahankan orang supaya tetap datang dengan bakar uang dengan memberikan diskon, kenyataannya mereka dari sisi revenue-nya itu kan positif, artinya pendapatannya terus bertambah. Hanya pengeluarannya itu yang besar. Jadi ketika mereka ini artinya mereka sendiri operasionalnya bisa berjalan dengan baik, tinggal lemak-lemaknya aja yang dibersihkan gitu kan. Ya, dari sisi investor, mereka yang sudah masuk duluan, sudah exit, mereka dapat untung. Mereka yang datang belakangan, sekian tahun bertahan karena dapat untung, mereka harus mendapatkan untung, maka mereka push di situ. Nah, selama ini kemudian dari sisi customer yang selama ini dimudahkan, mereka mendapatkan diskon, kemudian segala macam. Nah, mereka emang ada semacam yang saya dapat berita bahwa mereka sudah semakin selektif untuk memilah mana saja yang mereka akan gunakan. Jadi ini ada dua sisi ya, di hulu ditekan, di sisi investor menekan para pelaku e-commerce, di sisi customer mereka berusaha untuk menimbang apakah memang akan melanjutkan gitu kan, karena mereka terbiasa dapat diskon, dapat kemudahan gitu. Nah, ini nanti akan mencapai titik keseimbangan dan inilah kemudian nanti akan berbalik dengan istilahnya nanti kebiasaan-kebiasaan baru. Saya ambil contoh misalnya kalau kita menggunakan bukan di e-commerce tapi misalnya di GoRide atau Go Hailing ya. Itu kan para ridernya atau drivernya selama ini mereka mendapatkan awalnya itu kan dapat komisi tinggi kemudian semakin rendah seperti itu. Para ininya juga penggunanya juga kok kayaknya bayar lebih mahal. Nah, pada awalnya pasti terdapat gejolak kemitraan, mereka memprotes kemitraan segala macam, tapi ketika udah jadi kebiasaan, kebutuhan, nanti akan capai titik keseimbangan. Jadi ini capitalism game. Jadi orang-orang yang pengguna selama ini mendapatkan keuntungan dengan kenikmatan, pihak e-commerce-nya juga katakanlah dia bisa mendapatkan makin banyak traksi dan investornya sekarang yang lagi menuntut untuk mendapatkan gain dari sini. Ini capitalism gain, mana nanti akan capai keseimbangan. Itu dua ekstrim yang saya lihat lagi berjalan, Mas. Kalau saya lihat. Iya, Mas Teguh. Kapitalisme game dan equilibrium ya, jadi mekanisme pasar itu menuju keseimbangan di mana targetnya supaya para pelaku e-commerce ini, para investor ini balik modal ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ini akan membuat mempengaruhi kepercayaan konsumen pada industri e-commerce apa tidak kira-kira Mas Teguh? Kalau di sisi e-commerce akan berpengaruh, menurut saya sih nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya si pengguna nih, kalau penggunanya ya, karena mereka ini di situasi juga yang pandemi sudah mulai berangsur, orang udah banyak yang berkumpul, mungkin kangen untuk melihat ke toko offline-nya dibanding kemudian menggunakan shopping online. Tapi ada juga yang saya kira nanti akan dengan sendirinya seleksi orang yang tetap akan menggunakan e-commerce karena nggak semua juga price sensitif atau kemudian mencari diskon gitu kan. Karena keterbatasan waktu, karena nanti preferensi itu akan semakin terfragmentasi, semakin segmentasi itu dari sisi penggunanya. Itu Mas kalau saya melihat. Setuju, makasih. Menarik sekali ya analisisnya. Mas Adit ya, ini sebagai pelaku industri, kira-kira sebenarnya apa yang terjadi pada industri e-commerce gitu ya, dan
apakah yang namanya skenario kapitalis ini gitu ya, kapitalisme game ini akan seperti yang diharapkan. Kalau dari sisi pelaku seperti apa kira-kira Mas Adit? Oke, Mas. Kalau dari tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh mengenai bahwa kapitalisme game, saya rasa semuanya, semua bisnis sama ya. Kapitalisme game itu pasti ada ya, mau di industri komoditi, mau properti, mau apapun itu. Cuman yang memang membedakan adalah timingnya. Timingnya memang party is over lah. Jadi artinya dulu itu memang inovasi itu dikasih panggung banget ya. Teknologi dan inovasi dikasih panggung di mana mereka sebutnya chip money itu ada. Jadi sehingga mereka dikasih kucuran dana yang berlebihan, bahkan sampai banyak abuse kita bilangnya. Karena saking banyaknya mereka bingung, ya udahlah bikin aja terus dan terus akuisisi dan terus kembangkan. Nah, tiba-tiba dengan makroekonomi yang sama dari 2020 ke 2022 ini kan ekstrim ya, dari pandemi terus kemudian perang terus kemudian recession gitu kan, financial recession. Nah, jadi ini bertubi-tubi dalam 3 tahun berturut-turut ini ada hal yang men-showing bahwa di market itu flow of money itu ada perubahan tatanan. Jadi dan ini yang terkena imbas terutama yang pasti yang tadinya yang paling yang tadi ya yang menggunakan chip money dan value besar-besaran, sehingga ada tadi bahasanya Mas Teguh adalah koreksi. Ada koreksi yang menyebabkan equilibrium. Nah, apa impact-nya untuk Indonesia? Impact-nya adalah Indonesia selama 10 tahun terakhir, saya nyebutnya 10 tahun terakhir karena era wave e-commerce itu kan dimulai dari era para roket internet itu, memang tadi disebutkan dari 2003, 2005, tapi era yang benar-benar siapa sih yang ngajarin bakar-bakar duit gitu kan, pertama-tama kan itu kan masuknya dari grup roket internet Jerman ini yang mereka masuk dan gayanya mereka nyebutnya adalah Blitzkrieg kan, jadi artinya kayak perang zaman dulu kan, masuk serangan fajar lah Blitzkrieg dengan cara duit yang besar, orang belum siap beli semua, harga waktu itu kan billboard masih murah, radio murah, kapitalisme game lagi ya, dan menang duluan udah habis itu cabut, dan akhirnya kita ini salah satu limpahan dari korban legacy dari tadi, karena dia lihat bahwa oh ya itu standarnya seperti ini, ya sudah semuanya ngikut dari membakar. Nah, tapi fakta yang menarik adalah bukan masalah mereka tuh mau ngebakar juga, tapi memang faktanya pertumbuhan dari e-commerce ini selama 10 tahun ini memang gila-gilaan ya, dari cuman media yang dimulai dari cuman baca berita terus mulai arahnya menjadi lebih ke arah travel OTA terus menjadi e-commerce dan seterusnya. Yang 10 tahun perubahan ini tidak diimbangi dengan perubahan di mana bukan perubahan ya, perkembangan dari infrastrukturnya sendiri. Jadi subsidi ini terjadi karena mostly subsidi yang paling besar larinya ke arah logistik ya, karena free ongkir itu paling klaim paling simpel, karena kalau dihitung ongkir mau dihitung pakai kalkulator itu complicated. Jadi lebih baik udahlah harga barangnya berapa udah kirim aja, pokoknya tambahin 10.000 atau berapa udah done gitu lah, nggak mau pusing gitu. Jadi unitnya itulah gitu. Nah ini tapi nggak ada yang mengembangkan, dan yang dikembangkan terus unit titik-titik yang, nah makanya yang lucu adalah terus gimana nih dengan Indonesia, kok orang mulai gerah nih, kok udah mulai kayak minta profitable, udah saatnya. Sebenarnya dibilang udah saatnya, salah apa enggak sebenarnya balik lagi ke timing ya. Kalau kita ngeliat teman-teman tadi yang udah go public ya, itu kan udah mungkin udah berapa, udah 14 tahun, mungkin 13 tahun, satu lagi 12 tahun ya. Jadi mereka udah lama sekali kan. Kalau kita compare sama negara luar seperti di China atau di US, itu kita lihat compare dengan Amazon, berapa tahun setelah go public dia profitable. Facebook awalnya nggak profitable terus kemudian menjadi profitable dalam berapa tahun, dan time period-nya itu kok di total dari waktu masih private terus menuju ke publik, di total itu
nggak selama 14 tahun tuh harusnya udah profit lah gitu, nggak selama itu juga. Jadi, nah ini yang aneh karena mau di China mau kita ngomong Alibaba 8 tahun ya iya nggak untung, tapi tahun ke-10 udah untung gitu, atau tahun Iya. ke-12 udah untung gitu. Dan yang lain-lain ini yang di Indonesia masih belum. Dan apa? Situasi ini merupakan apa namanya force by investor supaya kita ini harus profit, atau memang karena pola kompetisi di Indonesia yang tidak sehat yang membuat para pemain ini kesulitan untuk keluar dari permainan yang sebelumnya gitu, Mas Adit? Kalau kita bilang sih sebenarnya bukan di-force oleh investor, tapi di-force oleh makro ya, makro ekonomi. Jadi faktornya adalah faktor eksternal dan makro. Artinya memang tadi The Fed naikin harga interest rate sehingga harga menjadi mahal. Jadi kan itu yang ngebuat tadi harga apa semuanya lah beruntun termasuk sampai Silicon Valley Bank kemarin ya. Jadi bukan di-force by investor, tapi makro. Jadi maksudnya Market itu ya? ya market pure by market dan ini Iya. domino efeknya. Itu sih, Pak. Kalau menurut Dan Mas Adit, kira-kira industri ini akan tetap dianggap sebagai industri yang very interesting gitu ya, sehingga akan tetap banyak orang yang ingin masuk gitu ya ke depan, meskipun market ini juga very complicated gitu ya, sekarang dan ke depan gitu ya. Atau ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin tidak akan terlalu banyak memberikan opportunity kepada new player untuk masuk di sektor e-commerce ini. Oke, kalau kita spesifik bicara mengenai sektornya e-commerce, kalau kita ngomong di Indonesia ya, kita spesifiknya di Indonesia, Indonesia itu memang sektornya tidak banyak inovasi. Jadi artinya most innovation itu udah diselesaikan gitu oleh kawan-kawan kita, termasuk ya Tira Lali sendiri. Jadi kami menyelesaikan problem B2B, Tokopedia C2C, Blibli B2C, Gojek ride hailing, tiket OTA. Jadi semua sudah mulai di sana. Tapi batasnya tuh Indonesia tuh e-commerce. Nah, Indonesia itu tidak seperti Amerika, tidak seperti sana, tidak tendensinya ya, masih belum ya, belum arahnya tuh penemuan mengenai bioteknologi, healthcare-nya apalah yang deep tech, IoT, space tech, yang gitu-gitulah ya, itu belum lah. Jadi Indonesia tuh belum sampai di sana. Jadi dan e-commerce lagi. Nah, problemnya tadi karena investor itu tadi waktu dulu itu cheap ya, makroekonominya tuh uang tuh banyak banget dan mikirnya Indonesia tuh selalu yang dijual tuh 270 juta population. Jadi selalu ujung-ujungnya jualan paling gampang apa e-commerce lagi. Cuma di spesifikinnya tadi apa mungkin yang arahnya adalah untuk women, untuk moms, untuk apa lagi yang baru 15 menit nyampe gitu kan. Ada lagi banyak lah. Jadi tapi masih angle-nya adalah transaksional e-commerce yang dimana akhirnya pas ketika uang jadi mahal, orang nggak benar-benar tadi lihat diferensiasi sehingga rontok gitu. Akhirnya contoh paling simpel agrikultur kan atau agrikultur groceries ya paling dekat groceries. Awal COVID semua wah naik semua itu groceries tapi begitu COVID selesai nggak ada tuh yang mikir untuk belanja pakai tadi ya online groceries lagi itu. Dan langsung drop dan langsung berguguran layoff besar-besaran dan trennya langsung hilang. Jadi, nah kalau ditanya, jadi e-commerce spesifiknya pasti sudah mulai boring gitu di Indonesia dan mulai saturated dan mulai mengarahnya vertikalisasi. Vertikalisasi itu kalau di B2B ya ketemunya spesialis B2B di otomotif, spesialis B2B di bidang restoran gitu kan. Jadi mulai mengarah mengkerucut ke spesifik vertikal gitu. Tapi kalau kita ngomongin luar negeri dan kalau baik lagi karena kita bicaranya makro ya impact-nya gara-gara makro. Jadi kalau makronya better, eventually Indonesia akan naik better. Kalau makro gimana? Makro arahnya adalah kacamatanya teknologi. Jadi memang yang e-commerce yang memang yang tadinya tidak relevansinya kurang kelihatan, yang tadinya banyak lebih artificial growth akan mengalami equilibrium. Tapi dominasi atau interest dari industri teknologinya masih tinggi. Contohnya apa? Misalkan kayak di Amerika, trennya sekarang AI dengan ChatGPT dan kawan-kawan, dan itu membuat satu tren yang
baru lagi dan orang udah seru lagi gitu loh. Uang udah mulai muter lagi tuh karena ada mainan baru gitu. Everything plus AI jadi something gitu kan. Jadi Itu kan ada buat dan dunia jadi berubah gitu. So I think kalau tadi ditanya apakah ini masih interested dari sini, ya baik lagi Mas, permainannya di mana. Kalau memang kalau dari kami sendiri memang positioningnya memang dimulai dari Indonesia tapi goals-nya becoming global player gitu. Jadi kami pede-pede aja bahwa harusnya ya di Indonesia mungkin stay-nya seperti ini. Kalau mau main-main yang lebih technological ya berarti harusnya global market. That's how we approach. Tapi kalau ditanya Indonesia tok gimana nih? I think cara angle-nya tadi masuk ke arah tetap akan menarik, tapi arahnya lebih ke vertikalisasi dan empowering karena human-nya Indonesia banyak. That's the strength. I think that's my Ya, take. ya. Jadi menarik ya kalau di luar itu yang namanya new business itu bisa tiba-tiba tadi ya kayak Elon Musk dengan SpaceX-nya, kemudian keluar Tesla, kemudian ada Blue Energy, ada macam-macam begitu ya, dan itu bisa memberikan impact dan perubahan pada struktur market gitu ya. Sementara di Indonesia kekuatannya adalah population, yang memang selalu kita jual population, apalagi kita adalah negara berkembang di mana masyarakat sebagian besar fokusnya pada konsumsi gitu ya, dan itu justru yang menolong negara kita dari risiko terhadap negatif growth gitu ya, karena konsumsi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Dan dalam beberapa tahun terakhir e-commerce Indonesia ini banyak sekali dan melihat dengan sangat kreatif, dengan sangat inovatif menurut saya, dengan berbagai macam spesialisasi yang tadi Mas Adit sampaikan gitu ya. Ada yang di bidang Suaranya nggak kedengeran, Mas. Iya, itu suaranya. maksimal begitu ya, dan bahkan beberapa mengalami persoalan yang sangat serius terkait dengan sustainability-nya gitu ya. Nah, mungkin saya minta tanggapan Mas Teguh gitu ya. Sebenarnya apakah e-commerce yang specialized gitu ya, yang spesialisasi itu ke depan masih menjanjikan gitu ya, ataukah ya memang masyarakat Indonesia ini ya maunya yang model e-commerce yang generalis, apalagi dengan terkadang ada teman-teman yang bermain di e-commerce ketika very specialized itu kesulitan untuk tapping market gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana Mas Teguh ya, sebelum nanti juga ditanggapin Mas Adit. Silakan Mas Teguh. Iya, kalau saya perhatikan gitu ya Mas. Ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nangkap. Jadi yang vertikal ini sepertinya akan semakin semakin, kalau dari sisi masyarakat itu kalau mereka mau mencari misalnya peralatan perkakas misalnya gitu ya. Nah, mereka bisa jadi akan mencari di satu e-commerce yang spesialis untuk memasarkan produk-produk tersebut, Mas. Jadi kecenderungannya saya kira ke depannya memang akan jadi spesialis seperti itu, yang memang mereka akan menjadi ahlinya seperti itu. Tapi balik lagi tergantung kepada si pelaku bisnisnya sendiri, karena biasanya ini dikembalikan kepada kemampuan mereka ya dari sisi passionnya, kemudian misalnya mereka bisa berkolaborasi dengan barang-barang itu dapat didapatkan dari mana seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya hanya istilahnya
kalau ada satu toko yang kemudian toko spesialis dengan banyak barang gitu, itu yang brick and mortar misalnya, kemudian ini soalnya ada di digital gitu kan, yang spesialis di satu komoditi katakan seperti itu, tapi dia rentang jenis produknya banyaknya, dia vertikal. Nah, nah ini akan semakin banyak, tapi juga bukan berarti orang yang e-commerce yang punya kemampuan untuk dia bisa horizontal itu juga bukan berarti nggak ada pasarnya. Tetap akan selalu ada pasarnya. Kembali lagi sebenarnya ini hanya hakikatnya adalah ini jalurnya aja elektronik gitu, tapi kembali ke hakikat bisnisnya, dia pada sejauh mana dia kalau mau sukses ya kemampuan dia untuk menyajikan produk itu. Cuma kalau di e-commerce itu kan sebenarnya sama, unsur convenience juga ada kalau orang datang ke store gitu kan. Cuma tantangannya kalau di e-commerce itu kan ada istilahnya, kalau convenience dalam hal misalnya navigasi dari websitenya katakan seperti itu, kemudian kemudahan untuk klik penyelesaian satu pembelian gitu kan, kemudian misalnya kalau ada masalah kemudian untuk ingin bertanya itu mudah bertanya, kalau ada masalah pengembalian barang, balik lagi ke arah sana. Tapi potensi dan kalau diperhatikan semakin banyak yang vertikal satu di e-commerce ini. Gitu sih Mas Farid, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap nih pertanyaannya. Iya, iya. Tadi, jadi market itu ke depan akan semakin spesialisasi ya. Kalau kita mengamati dunia retail ya, memang kalau kita bicara mall saja ya, itu kan kita mengkategoriskan atau membeda-bedakan Nggak terdengar di tempat saya nih. Tes. Halo? Ya, ya. Ya, masuk ya suara saya ya? Ya. Oke ya. Jadi kalau di konvensional, artinya yang non e-commerce gitu ya, itu kan mall-mall atau shopping center itu membuat diferensiasi, membuat keunikan dengan menciptakan segmen khusus ya. Ada upper mall gitu ya, untuk grand adalah grand ya, termasuk kayak Plaza Indonesia, untuk kayak Plaza Senayan gitu ya. Kemudian ada kelas family mall seperti Pondok Indah, seperti mungkin Senayan City atau beberapa mall yang lain gitu ya. Ada juga mall yang kelas rakyat begitu ya. Dan mereka bisa survive dengan kategorisasi market yang seperti itu gitu ya. Tapi seolah-olah gitu ya, bahwasannya e-commerce atau online itu menghilangkan sekat-sekat itu gitu ya. Yang membuat seolah-olah pemain yang sangat segmented itu merasa kesulitan untuk bisa survive gitu ya. Ya mulai dari dulu eranya semua e-commerce ya kita bicara dia Bukalapak, kemudian Shopee dan lain-lain gitu ya, seolah-olah pokoknya segmennya adalah situ-si. Kemudian mulai belakangan B2C, kemudian saya rasa Mas Adit itu masuk ke segmen B2B begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya, apakah tren ini kira-kira akan bisa menjamin sustainability atau keberlangsungan dari bisnis e-commerce, atau at the end sulitnya membangun diferensiasi dan keunikan pasar itu membuat para pelaku e-commerce itu akhirnya menjadi least differentiated gitu ya, menjadi balik lagi menjadi generalis lagi gitu ya. Mungkin dari Mas Adit dulu mungkin ya, nanti minta Mas Teguh menanggapi juga. Silakan Mas Adit. Siap. Menurut saya gini,
Jadi kalau misalkan kita bicara e-commerce ini kan ada dua tipe ya. Ada yang kita nyebutnya memang 1P, jadi memang 1P itu adalah dia menjadi first principle-nya dari e-commerce tersebut, dari operator e-commerce tersebut, atau third party ya, 3P gitu, jadi third party platform. Jadi contoh yang clear adalah misalkan positioning-nya beberapa e-commerce yang 1P itu artinya mereka nyetok dan spesialisasinya kuat. Misalkan mereka kuat banget di elektronik. Jadi kayak JD.com di China itu sebenarnya mereka kuat banget karena mereka nyetok item. Jadi ketika launching misalkan iPhone 14 ataupun Xiaomi yang terbaru ataupun apa yang terbaru, mereka itu menjadi partnernya partnernya Oppo, partnernya para HP ini launching ini karena mereka punya distribusi yang bagus gitu. Misalkan udah ada 30 gudang di whole China gitu kan. Sehingga buat saya kalau saya pelaku launching produk seperti yang tadi spesialis barangnya cukup mewah atau cukup spesifik ya, TV atau apapun itu, saya lebih baik launching sama JD karena udah ada 30 warehouse, sama aja kayak 30 toko gitu kan, toko tadi Mas bilang toko mall gitu kan. Saya sudah punya 30 titik dan serentak saya tinggal woro-woro gitu sehingga masif gitu tanpa harus ada di mall gitu. Iklannya ada di mall tapi nganternya bisa dari gudang langsung. Jadi nah itu kita sebutnya sebagai 1PL ya, jadi sebagai principal pelaku. Nah, kalau mereka angle-nya adalah tadi Masnya bilang seperti mall atau 1PL, mall kan juga seperti itu ya. Jadi memang kayak tadi bilang spesialisasi itu ya, seperti tadi toko itu jadi seperti 1PL itu ya mereka menjadi department store-nya lah langsung. Nah, ada juga yang seperti jenisnya seperti e-commerce seperti Tokopedia di mana angle-nya itu adalah third party. Jadi third party platform ini mereka stay as third party dan mereka menyediakan infrastruktur aja dan goals-nya adalah mengempower gitu, mengempower pedagang. Jadi kacamatanya sebenarnya benar-benar kayak pasar atau kayak mall. Jadi silahkan lapak, saya cuma ngundang pakai traffic, terserah kamu mau ngapain. Rian saya kasih AC, kayak kasih ini parkiran enak ini, tapi ya masing-masing silahkan jualan sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kalau ditanya mana yang bakal lebih fast forward tuh, apakah mana yang menjanjikan? Saya bilang dua-duanya ada angle-nya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, Ralali itu angle-nya B2B itu mirip dengan Alibaba.com kalau di China. Jadi kalau Tokopedia atau Shopee itu mirip dengan Taobao di China, kami mirip dengan Alibaba.com dan kami lebih arahnya third party platform, tapi kami hanya menyediakan platformnya supaya bisnis dengan bisnis bisa ketemu, bisnis dengan pencari kerja bisa ketemu, bisnis dengan pencari pendanaan atau perbankan bisa ketemu. Jadi hanya platform aja di tengah di sana. Nah, ada pro and cons-nya artinya ya di situ hanya benar-benar arahnya kami bukan e-commerce kalau arahnya menjadi technology company karena kami menyediakan infrastruktur yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang arahnya satu lagi tadi kayak JD.ID tadi di Indonesia bagaimana cara mereka melakukannya atau JD.com itu mereka menjadi 1P dan mereka operate ke sana. Nah, spesialisasinya cocok buat apa? Buat orang yang udah mau beli barang udah pasti-pasti, misalkan tadi barang luxury gitu. Barang luxury kita nggak pengen ditipu lah, kita maunya aman, kita maunya harga pasti terjamin. Yang kita pengen di-enable-kan adalah cara pembayarannya bisa nyicil berapa kali, 6 kali atau berapa. Jadi kira-kira seperti itu, atau cara pembayarannya bisa dengan pakai GoPay atau pakai apapun. Jadi different payment methods, different type of terms of payment, nah itu yang di-enable-kan oleh mereka. Tapi barang aku udah pastilah datang 2 hari karena lokasinya ada di sini. Feel-nya harus kayak mall. Ya, tadi datang barang, oh sepatunya nggak ada, tapi ada di Sunter, mau ditunggu nggak Pak besok, diantar, something like that. Itu 1P. Nah, tergantung spesialisasinya, tergantung seberapa ini. Jadi semakin niche, harusnya semakin niche, harusnya semakin tadi ready stock dan lebih ini. Dan kalau memang lebih mass dan lebih memang arahnya menjadi kayak yang Rally lakukan adalah directory untuk barang-barang industrial gitu ya udah itu mah masukin sebanyak-banyaknya karena kami pinginnya jadi directory terlengkap gitu kan. Jadi tergantung purpose-nya dan dua-duanya punya angle yang cukup seksi untuk dimainkan. Iya, iya. Menarik. Mas Teguh,
tadi Mas Adit lebih banyak menyorot bahwa model bisnis ya itu perbedaan antara Taobao, Alibaba begitu ya. Yang Taobao lebih banyak di Indonesia itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak begitu ya. Kemudian yang model Alibaba itu belum kuat gitu ya, lebih pada ke model bisnis atau pola transaksinya gitu ya. Sebelumnya tadi kita banyak membahas lebih banyak ke segmentasi itu dulu kita itu banyak membahas sektor yang paling menarik ke depan itu adalah sektor misalnya healthcare. Kalau saya melihat di Indonesia itu pertanian itu juga agriculture itu juga sangat menarik dan kemudian sebelumnya banyak startup yang masuk di sektor pertanian gitu ya. Kemudian edutech dan lain sebagainya. Mas Teguh melihat ini bagaimana gitu ya? Persinggungannya antara model bisnis dengan segmen industri gitu ya. Segmen industri ini mana yang tetap menarik gitu ya, dan mana yang paling beresiko, dan mana yang kira-kira ke depan makin diminati gitu ya. Mas Teguh mungkin bisa memberikan respon gitu. Ya, makasih Mas. 3 tahun terakhir kita lihat ajaib jadi ajaib gitu ya, tiba-tiba muncul gitu kan, masuk ke sektor fintech investment gitu ya. Terus kemudian banyak sekali sektor pelaku-pelaku fintech yang mencoba masuk, kemudian memainkan peran sebagai lender atau kemudian masuk ke dalam ekosistem e-commerce untuk membackup model pembiayaan gitu ya. Kemudian juga, jadi kalau kita perhatikan dulu awalnya banyak untuk sektor perdagangan gitu. Kalau kita nyinggung ke startup gitu kan. Oke, kemudian makin banyak yang didagangkan itu juga makin banyak, termasuk ke pertanian dengan model bisnis memotong, memangkas para tengkulak ya, seperti ke Tani Hub atau Sayur Box, kemudian masuk ke sektor telemedicine ketika menghubungkan menjadi medium antara apotik, dokter, seperti yang Halodoc lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya semua sektor ini tadi Pak Mas Adit juga udah menyinggung, sepertinya sudah masuk semua, pergudangan sudah dimasukin gitu kan, logistik sudah dimasuki. Kalau dari sisi untuk e-commerce-nya sendiri yang vertikal itu fashion, kalau dulu misalnya awal-awal itu hijab atau pakaian muslim itu banyak sekali yang bermunculan kan, supaya orang nggak perlu ke Tanah Abang misalnya membeli, apalagi mendekati bulan puasa. Nah jadi kalau dari sisi yang mana paling menjanjikan, menurut saya balik lagi kepada needs orang-orang Indonesia ini. Dan kalau kita perhatikan mana bisnis yang kebal krisis, ya food, kemudian ke farmasi, sektor farmasi gitu ya. Balik lagi kepada hal-hal yang basic seperti itu. Kalau misalnya kayak pendidikan gitu kan, udah masuk juga ada ruang guru segala macam seperti itu untuk memudahkan transfer pertemuan antara guru, nggak perlu ke bimbel harus pergi jauh gitu. Nah, kalau menurut saya sektor-sektor yang balik lagi kalau kami pernah nulis soal bisnis kebal krisis ya food, kemudian kesehatan itu dua sektor yang yang paling banyak gitu. Nah, waktu pandemi itu kan perkakas pertanian tiba-tiba menjadi ramai orang. Jadi ada yang namanya juga istilahnya ya musiman gitu kan, karena situasi gitu. Tapi yang 1, 2 tadi food dan farmasi dan obat-obatan itu yang paling menonjol Mas, karena fast moving ya. Kalau misalnya dibanding kalau misalnya menjual cat atau menjual dekorasi rumah gitu ya,
Mungkin ya pada saat kalau nggak itu kan lebih musiman gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, yang ya sebenarnya ini kalau menurut saya sih bisnis ini karena dia digital aja kemudian terasa menjadi apa namanya, berbeda dan kebetulan pada saat 10 tahun, 15 tahun ini uang yang mengalir kan begitu banyak untuk ini, apa namanya, untuk membangun bisnis ini ya. Nah sebenarnya balik lagi sebenarnya basic-nya sih bisnis gitu kan, basic-nya tetap bisnis gitu kan, harus bisa memenuhi kebutuhan customer-nya dan di sektornya menurut saya yang paling, ini ya food, kemudian kalau pakaian juga ya bisa sih, tapi, tidak seperti food dan, obat-obatan gitu, farmasi. Ya, ya, menarik ya. Mmm, dengan sekarang pelaku e-commerce itu lebih concern ke bottom line ya, mulai berpikir tidak sekedar bagaimana mendapatkan mendapatkan transaksi atau customer yang banyak, tapi juga berorientasi pada profit gitu ya. Kira-kira situasi ini justru akan membuat industri e-commerce itu menjadi sehat, sehingga secara bisnis juga para pelaku e-commerce ini kompetisinya sehat. Pada akhirnya kalau kompetisinya sehat, industri akan growing gitu ya. Tapi pada saat yang sama tentu customer gitu ya, para pembeli itu akan merasa bahwa benefit yang selama ini banyak mereka dapatkan itu banyak yang menjadi tidak menarik gitu ya, karena tadi sebelumnya promo delivery, free delivery mulai hilang, diskon mulai nggak terlalu banyak gitu ya. Kira-kira skenarionya justru akan makin positif terhadap industri e-commerce ke depan, atau justru ini ada market risk gitu ya bagi industri e-commerce sendiri gitu kira-kira. Mungkin dari pelaku Mas Adit kira-kira gimana? Ya, kalau dibilang apa yang tadi ya nyambung dari pertanyaan, pernyataan dari Mas Teguh, terus kemudian disambungkan dengan resikonya. Menurut saya dengan keadaan yang apa dulu dengan financial itu uang itu murah, inovasi itu bagus ya karena diciptakan, tapi karena over supply ya akhirnya inovasi pun di push dan jadi kemana-mana nggak punya direction yang clear. Nah tapi dengan keadaan sekarang duit kepepet itu akhirnya kalau tadi ditanya bisnis apa yang cocok, bisnis apa yang ini sebenarnya saya percaya bahwa harus melihat dari right time at the right place lah. Jadi right business at the right time at the right place. Jadi right time at the right place-nya adalah karena kita di Indonesia dan situation-nya saat ini seperti ini, itu situation seperti ini itu misalkan apa sih yang menjadi future resiko di masa depan ya. Maksudnya kan future resiko positioning-nya di masa depan itu kan tadi ngomongin tentang food, tadi Mas Teguh bilang tentang food ya. Food ini spesifiknya menjadi food karena kenapa? Karena of course ketika perang itu, ketika terjadi perang, terjadi krisis itu udah pasti ngomonginnya tentang manusianya gitu, manusianya survival, dan survival ngomonginnya pasti tentang makanan, supply chain energi, itu menjadi basic needs. Jadi back to basic itu akan selalu ada gitu ya. Dan back to basic ini menjadi, setelah back to basic apa ya, pasti pendukung ya. Jadi pendukung dari sektor-sektor yang memang tadi jadi esensial kita nyebutnya. Jadi kayak tadi Mas Satu juga saya mention healthcare menjadi esensial. Tapi saat ini mungkin sudah tidak relevan meskipun secara infrastruktur kalau memang temanya perang gitu ya, memang healthcare dan perang biologi of course menjadi very important ketahanannya. Tapi menurut saya di sini kalau dikembalikan lagi, kalau kita lihat strength-nya Indonesia apa sih? Indonesia punya banyak komoditas. Tadi ada ngomongin tentang agrikultur. Indonesia itu sebenarnya bisa punya banyak orang. Jadi sebenarnya padat karyanya bisa kuat harusnya. Kenapa? Harusnya kita bisa ngolah barang dulu sebelum diekspor. Nah,
that's something yang angle yang para pelaku startup itu atau pelaku inovasi teknologi itu yang harus melihat bahwa what is the future of Indonesia, what is the positioning of Indonesia di mata geopolitik global gitu, bahwa ketika perang antara Barat dan Timur, Indonesia itu mau di mana gitu. Kita nggak mungkin ikut perang, kita lumbung makanan gitu. Jadi kita lumbung makanannya, jadi perang kita makan aja Mas. either dibelinya sama yang kiri apa yang kanan gitu kan. Tapi gimana kita menciptakannya untuk misalkan tadi ketika kita topiknya adalah makanan, mungkin topik turunannya ke atas, bagaimana menciptakan teknologi yang urusannya adalah menaikkan yield kita supaya corn kita tidak ketergantungan sama luar negeri atau bahkan ini. Jadi arahnya kalau I believe karena temanya perang ya, ini di decade ini temanya adalah geopolitiknya ke sana. Jadi arahnya harusnya everything tentang ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan apapun gizi, whatever it is, tapi pokoknya semua tuh everything about ketahanan. Karena the story is all about that. Gitu. Iya, baik-baik. Dalam konteks geopolitik mungkin basic food ya itu menjadi sangat menarik, dan Indonesia itu negara yang basicnya sebenarnya agriculture gitu ya. Harusnya memang bagaimana industri e-commerce juga bisa menyentuh ke sana gitu ya. Terlepas apapun persoalannya ya, kalau kita diskusi lebih dalam sebenarnya banyak sekali persoalan yang di luar teknologi e-commerce itu sendiri gitu ya, kesiapan masyarakat sendiri di sektor itu gitu ya. Padahal industri basic food ya termasuk pertanian dan lain sebagainya itu sangat diharapkan itu ya menjadi bagian dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, begitu juga industri UKM sebenarnya ya yang kita Suaranya nggak terdengar, Mas. ya tadi kira-kira ya kontribusinya itu kira-kira sekitar 35% terhadap ekonomi digital. Ekonomi digital sendiri saya masih belum tahu persis ya kontribusinya terhadap total GDP itu berapa begitu ya. Nah, menurut Mas Teguh sama Mas Adit ini ya, mungkin Mas Teguh dulu gitu ya. Kira-kira bagaimana mengoptimalkan peran UKM di dalam membangun ekosistem e-commerce di Indonesia gitu ya, dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, Mas Teguh. Iya, ini kan menarik ya, waktu Pak Jokowi bilang bahwa e-commerce, marketplace di Indonesia ini kok diisi barang luar negeri, kan gitu kan, pernah beliau mengeluhkan gitu kan. Padahal seperti misalnya, jadi padahal seperti infrastruktur kan, ketika jalan tol dibangun itu idealnya truk yang lewat bawa barang-barang itu adalah misalnya komoditas pangan, misalnya buah-buahan dari daerah-daerah lokal di Indonesia, bukan untuk produk-produk impor, kan seperti itu. Jadi e-commerce marketplace itu kan kurang lebih seperti pipa untuk menyalurkan barang-barang produksi UMKM lokal gitu. Nah, kalau Alibaba bisa misalnya di sana, nah idealnya ya seharusnya juga marketplace yang besar-besar di Indonesia itu menjadi pipe dari ekosistem ekonomi UMKM yang menggunakan digital sebagai enabler-nya itu untuk menyalurkan produk-produk mereka. Nah, saya nggak tahu apakah ada kewajiban untuk itu, tapi sekali lagi ini mekanisme pasar gitu. Jadi kadang buyer juga pengen misalnya produknya dari luar gitu, ada yang juga kemudian merasa produk lokal. Jadi ini it takes two to tango. Jadi dari sisi produsen dituntut kualitas yang bagus, yang bisa memenuhi pasar. Di sisi pihak regulator juga mestinya sih bisa lebih mendorong untuk mempush untuk bisa tadi, karena
ekonomi digital ini kan sebaiknya bisa menjadi lokomotif yang menarik UMKM gitu kan, bahwa di sana nantinya ada mekanisme pasar, persaingan, mana yang bagus yang dibeli, yang di-pick up oleh buyer, itu, cerita berikutnya. Tapi, saya merasa sih, harus ada keberpihakan juga, dan mudah-mudahan Pak Jokowi bergerak lebih dari sekedar misalnya tadi menyoroti kok banyak barang-barang, lokal, banyak barang-barang asing di marketplace kita gitu. Jadi saya sih ngeliatnya begitu, Iya, iya. Mas. Bagaimana peran e-commerce itu mengoptimalkan kontribusi produk lokal gitu ya, Ya, jadi kalau terutama dari dari sektor sisi, UMKM. ya, sisi marketplace. Tapi saya melihat bahwa pemain-pemain lokal sendiri, kalau tadi bahasanya Mas Adi itu kan ada 1PL, 3PL seperti itu ya. Eh, kami di SWA itu beberapa kali juga meliput UMKM yang juga membuat nggak mesti bergantung kepada marketplace. Mereka punya 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 lapak sendiri, kemudian dan mereka bisa sukses. Kuncinya adalah tidak tidak menunggu warung gitu, tidak menunggu pembeli datang. Jadi mereka juga harus aktif untuk connection dan communication ke customer. Ya, di situ jadi kalau hanya misalnya di satu sisi berharap regulasi ternyata belum memihak, kemudian berharap marketplace, karena kalau marketplace itu kan luar biasa banyaknya gitu ya, apalagi kalau misalnya marketplace-nya ini horizontal, begitu banyak produk gitu kan. Dan orang Indonesia tuh lebih banyak menghabiskan di handphone dibanding di ponselnya, di mana di handphone itu kan barang yang ditampilkan itu kan seperti pucuk dari tip of iceberg kan, hanya dari di bawahnya itu luas, tapi yang dilihat kan cuma sedikit aja yang ditampilkan itu. Jadi sebisa mungkin juga tidak bergantung ke sana. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana marketplace itu bisa membuat ekosistem, ya harus banyak dari sisi regulator didorong, dan mereka juga berupaya bermitra. Kalau nggak salah Bukalapak sendiri kan juga punya mitra Bukalapak gitu ya. Yang seperti ini yang harus banyak didorong supaya bukan cuma lip service aja. Ya, Mas Teguh, ya menarik sekali ya. Kalau Mas Adit ada komen terkait dengan bagaimana meningkatkan peran UMKM gitu ya di e-commerce ini ya. Kalau kita benchmarknya seperti kita lihat e-commerce yang sukses di dunia e-commerce-nya udah jauh lebih besar dibanding Amerika, pada Amerika start duluan. Jadi mereka lebih advance. Nah, jadi kalau kita lihat compare dengan China itu ekonominya grow, dan salah satu penopangnya adalah didukung oleh ekonomi digital. Jadi digital ekonomi. Jadi mereka skipping yang namanya credit card. Berbeda dengan Jepang, 90% punya credit card. China enggak. China mirip Indonesia, credit card nggak pernah penetrate gede-gede amat, tapi orang punya GoPay, punya OVO, dan lain-lain. Jadi udah jumping teknologinya. Jadi, nah, siapa sih yang pakai GoPay, OVO? Ya UKM lah. Karena kan tadi kan kita kan pakai wallet tadi kan untuk ngebayar ke bisnis gitu. Jadi para bisnis tadi udah bisa menerima. Jadi, dan artinya dengan seperti itu ya jauh lebih cepat, jauh lebih terukur, jauh lebih everything jadi lebih mudah ya. Dan itu impact-nya apa? Artinya ekonomi digitalnya udah mulai accelerating the economic growth-nya untuk dirinya, business growth-nya dia. Dan eventually kalau dia growth ya pastinya lapangan pekerjaan growth, pajak, and so on. Jadi I think angle-nya kalau ditanya sebenarnya seperti apa empowerment ini, very important. Entrepreneurship itu atau UKM entrepreneurship itu very important for a country like Indonesia or like China atau India. Negara dengan populasi besar tuh sangat penting memiliki entrepreneurship gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah selain entrepreneurship-nya besar, user-nya besar sendiri, how the technology itu bisa dipakai. Tadi Mas Teguh bilang bahwa bawa produk lokal ke global. Yes, of course, karena orang kita banyak sekali, udah pasti sangat-sangat
negara kayak yang kecil-kecil gitu, yang kayak Middle East gitu, yang negaranya sangat kaya tapi orangnya sedikit, nggak ada pabrik lah untuk kayak gitu-gitu. Itu belinya barang-barang Indonesia semua. Nah itu has to be something yang bisa di leverage oleh kita, sama seperti China. Leverage that, karena dengan teknologi kan border itu hilang. Jadi ya Iya. that's the angle yang saya bisa share. Oke, sebelum ke pertanyaan saya yang terakhir, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh di chat ya untuk mempercepat waktunya ya. Silahkan di chat, ditujukan ke siapa pertanyaan tersebut, silahkan aja di chat gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ya, buat Mas Teguh maupun Mas Aditya ya, bahwa tren di industri e-commerce ini coba saya banyak sebenarnya ya, ada yang mengatakan ada 7, ada 15, ada macam-macam gitu ya. Kalau saya simplify, saya ingin mengambil 3 hal yang cukup memberikan pengaruh gitu ya, cukup signifikan di sektor e-commerce itu. Yang pertama adalah power AI ya. Power AI ini terutama terkait dengan advertising. Ya, dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali mereka-mereka yang menawarkan berbagai macam solusi power AI gitu ya untuk digital marketing gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin terkait dengan video shopping ya. Jadi sekarang trennya ini orang nonton TikTok gitu ya, atau nonton YouTube live streaming jualan gitu ya, atau bahkan video Facebook juga bisa, tapi yang paling banyak TikTok ya. Itu menjadi tren yang orang bisa transaksi melalui video shopping gitu ya. Dan yang ketiga itu augmented reality ya, AR maupun virtual reality ya, di dalam bisnis e-commerce itu kira-kira ke depan 3 hal ini kira-kira akan berpengaruh nggak sih di pasar di Indonesia gitu ya. Kalau yang video shopping ya sudah sangat berpengaruh gitu ya. Power AI saya tidak tahu seberapa besar ya, di banyak company sudah menjalankan itu memang gitu. Kemudian yang terakhir ini kira-kira augmented reality, virtual reality, bahkan metaverse gitu ya. Itu kira-kira impact-nya terhadap industri e-commerce seperti apa? Mungkin mulai dari Mas Adit dulu ya, Mas. Oke, I think menurut saya gini. Sambil yang ingin bertanya silahkan di chat. Menurut saya semua teknologi itu, ini kan masalah relevansi ya, dari zaman waktu Ralali mulai dulu, kita mulai dengan website, terus kemudian lari ke mobile, terus makin lari ke macam-macam lah, jadi IoT and so on, wearable dan lain-lain. Jadi masalah medium yang berubah gitu. Nah, cuman jadi kalau ditanya medium yang berubah itu juga sama, tadi kan ngomongin tentang ada AR, ada ngomongin metaverse, ada ngomongin tentang live shopping, power AI dan lain-lain. Saya rasa semuanya itu teknologi itu kan menjadi booming karena relevan dengan orang kan. Artinya live shopping itu memudahkan orang search duduk manis ya, dijelasin, tinggal ngeklik beli apa enggak ya kan. Yang dulunya saya harus mencari informasi, sekarang dijelasin informasi. Jadi orang kan seperti itu. AI yang tadinya saya harus nge-search ke Google, sekarang minta nanya Google, dia yang bacain, and so on and so on. Jadi relevansinya. And Mas Teguh tadi bilang, at the end of the day, back to basic, it's a business, teknologi just relevansi, apakah perlu, apakah bisa membuat lebih baik, kalau memang relevan dengan bisnisnya dan relevan dengan industrinya, dan kalau buat di industri seperti saya, kita malah senang gitu kalau ada penemuan-penemuan seperti ini, dan artinya ada opportunity untuk kita nyebutnya creation hal yang baru, inovasi hal yang baru kayak tadi AI, AR dan lain-lain. Jadi ada new business unit dan ada yang membuat bergairah karena marketnya ada, bukan cuma bisnisnya cuma e-commerce gitu aja, tapi udah A plus B gitu. Jadi udah something yang baru gitu ya. Kayak ketika mobile kan diciptakan dan Gojek lahir gitu kan. Ketika mobile apps booming dan Gojek bisnis seperti Gojek lahir. Dan seperti itulah kira-kira. Ya, artinya mau tidak mau sebenarnya teknologi itu akan merubah pola
bisnis kita ya, untuk lebih efisien dan lebih optimal gitu ya. Mas Teguh, Ya. bagaimana Mas Teguh? Iya, Mas. Sekarang ada yang disebut dengan live commerce gitu kan. Bukan hanya marketplace besar yang melakukan gitu, banyak personal juga bisa melakukan itu gitu kan. Dan saya dapat info itu ramenya itu jam 1 sampai jam 4 pagi, Mas. Jadi pertanyaan orang-orang yang gabut itu ya mereka akan meramaikan live commerce gitu. Karena itu harga lagi murah-murahnya seperti itu. Tapi baik lagi itu karena ada teknologi ya. Nah, cuma di e-commerce ini ada yang bilang bahwa bukan cuma di e-commerce ya, di yang lain juga, termasuk di saya bahwa algoritma is king, bahwa kalau dalam bahasa sederhananya memahami, pembeli itu, bisa bisa lebih memudahkan untuk, mempercepat proses, penawaran kepada mereka dibanding ditawarin semuanya tapi kemudian, ya ini udah ketahuan nih orang senangnya beli ini, tawarinnya seperti itu gitu kan. Nah kalau yang mana teknologi yang ini saya kira, teknologi-teknologi itu akan makin banyak digunakan dan kalau memudahkan, dirasa memudahkan dan dirasa terjangkau harganya, buat, para pelaku e-commerce itu sendiri. Tapi balik lagi sih sebenarnya nanti, jadi apa namanya, malah makin rame sih nanti sebenarnya persaingannya ini. Karena istilahnya enabler-nya kalau yang punya sama, semua punya enabler teknologi yang sama, nah tinggal nanti tuh, apa namanya, ada layanan-layanan yang mungkin sifatnya, human touch gitu, yang nggak selalu ke teknologi, tapi kalau misalnya orang itu sudah kenal, katakanlah seperti itu, dia bisa lebih personalisasi kontaknya seperti itu. Karena kalau diserahkan ke chat GPT misalnya seperti itu dibanding kepada chatbox mungkin, yang orangnya langsung lebih personalisasi, saya kira uniknya itu begitu. Jadi setiap pasar itu punya kekhasan masing-masing gitu kan. Shopee lebih sukses di Brazil dibanding di Indonesia karena katanya pasarnya lebih unik, lebih bisa dipahami dibanding pasar Indonesia belum bisa dipahami oleh mereka. Ada yang bilang seperti itu. Jadi saya lihat teknologi jadi sebagai enabler memang betul. Tapi nggak semata nanti faktor penentu kesuksesan is just teknologi sih kalau saya lihat. Jadi yang tadi teknologi itu mungkin akan datang dan sudah datang gitu kan beberapa. Cuma balik lagi kalau ada orang yang kan sudah mulai nih metaverse di beberapa yang mulai ada yang digunakan di kelompoknya Blibli kalau nggak salah gitu kan. Nah, tapi apakah orang nyaman dengan itu misalnya ya belum tentu juga gitu kan. Karena contoh teknologi rating misalnya di satu e-commerce digunakan lalu komen gitu. Tapi apakah orang beli belum tentu, bisa jadi dia membanding-bandingkan aja, tapi ketika dia berkunjung ke toko lebih senang berkunjung ke tokonya dan ternyata perlakuannya berbeda dibanding yang tampilan di website, ya bisa jadi dia berpindah ke yang tempat lain gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu consumer behavior tuh yang ini yang Iya, menarik. iya, iya. Teknologi di satu sisi akan menjadikan segala sesuatu menjadi biasa-biasa saja, begitu ya. Dan sesuatu yang sebelumnya bisa diberikan secara unik menjadi sesuatu yang semua orang bisa deliver gitu ya dengan teknologi begitu ya. Sehingga tantangan bagi industri e-commerce ini ya cukup berat ya. Kita semua yang berada di industri yang berbasis teknologi, yang pertama harus mengejar perubahan teknologi ya, yang kedua bagaimana membangun satu uniqueness point yang terus-menerus kita kejar berubah terus gitu ya, kira-kira cukup challenging gitu ya. Tapi ya apapun ya memang menuju ke sana gitu ya. Menarik sekali. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya gitu ya, yaitu tanya jawab. Tapi sebelum silakan di chat atau ada yang angkat tangan. Sebelum itu mungkin ada iklan sedikit dari Vokasia ya, silakan.
Untuk Anda yang ikutan hadir pada acara malam hari ini, jadi Vokasia dalam beberapa periode terakhir bikin satu bootcamp gitu ya, Practical Digital Marketing, sudah beberapa angkatan gitu ya, dan khusus untuk kelas malam ini yang biasa dijual dengan harga 7,5 itu Anda bisa mengambil di harga 0,55, tapi khusus untuk malam ini Anda yang hadir mungkin dari teman-teman menyampaikan bisa hanya 4,5 tapi harus chat malam ini untuk booking. Hanya itu aja, mungkin nanti detailnya silakan panitia kalau mau posting di chat ya, silakan. Kita lanjutkan aja di sesi tanya jawab ya. Practical Digital Marketing ini kontennya sangat lengkap sekali ya, full stack, mulai dari social media marketing, SEO, SEM, kemudian termasuk e-commerce marketing, termasuk mobile marketing, AI dan lain sebagainya ya, semua yang terkait dengan digital marketing ya. Kalau nggak salah sekitar 5 bulan pelaksanaannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Mohon raise hand ya kalau ingin menyampaikan secara langsung. Ada? Sambil kalau ada yang raise hand ya, sambil nunggu, ada pertanyaan ya tadi, bagaimana cara mempromosikan produk secara optimal tanpa mengandalkan daya tarik promosi diskon ataupun gratis ongkir. Sedangkan ketika pembeli ingin mencari produk, pasti mencari yang gratis ongkir ataupun yang memiliki promo gitu ya. Mungkin Mas Teguh silakan. Saya pikir ini kayaknya Mas Adit deh, kalau pelaku yang di pertanyaan-pertanyaan ini tips dulu, mungkin Mas Adit. Betul, betul. Apa betul customer itu semuanya ingin gratis ongkir gitu ya? Apa betul gitu ya? Mungkin Mas Adit yang banyak mengamati itu. Saya personally nggak terlalu, saya personally. Silakan Mas Adit ya. Oke. Bagaimana mengoptimalkan dan menggunakan data itu? Yang Saya tadi rasa, yang sebelumnya. Nah, ya, ini. jadi saya rasa begini, kalau dibilang mempromosikan produk secara optimal, daya tarik promo diskon, kalau kita ngomongnya konteksnya adalah mereka menggunakan marketplace B2C, ya pastinya memang B2C di Indonesia rata-rata emang strength-nya kan secara traffic mereka tinggi, tapi traffic-nya kenapa tinggi? Karena pemanisnya juga tinggi kan. Jadi nggak ada yang menurut saya sih artinya kalau memang ada yang nge-burn ke sana dan memang memprovide ke sana ya leverage network itu gitu. Tapi kalau misalkan kita bicaranya tanpa bahwa produknya tanpa marketplace terus mau nge-burn sendiri atau tanpa gratis ongkir, menurut saya harusnya bukan itu angle-nya, kecuali memang, jadi menurut saya gini, value proposition produknya harus clear sehingga promotion atau ongkir itu hanya pemanis bonus tambahan. Jadi memang dari awal value proposition produknya udah harus clear. Jadi educational marketing itu very important. Jadi kalau memang produknya adalah skincare yang membuat bisa putih gitu, misalkan mukanya jadi putih segar kayak K-pop ya, berarti ya education lah dengan benar gitu bahwa ini isinya apa dan lain-lain. Dan I think itu yang harus mengoptimalkan secara produk ya, dan gunakan internet itu sebagai channel untuk mengedukasi baik blog, videos, atau nulis review dan lain-lain gitu. Nah, promotion diskon atau ongkir itu digunakan untuk paid ya, karena supaya mereka datang itu less restriction, karena mereka nggak harus ngitung lagi. Pokoknya saya punya duit 100.000 bisa udah beli, ya udahlah, nggak usah ngitung-ngitung. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam your cost. Ya kalau cost-nya masuk ya silahkan kasih, kalau nggak masuk ya nggak perlu gitu. Some produk malah terang-terangan karena sangat berguna, mereka ongkirnya pun juga di-charge juga orang mau gitu kan. Itu sih menurut saya. Ya, menarik ya. Jadi kalau dalam marketing itu kalau orang menjual dengan harga yang termurah, kemudian dipilih orang, itu ya semua orang bisa melakukan gitu ya.
Jadi anak kecil pun bahasa kasarnya begitu ya, juga bisa melakukan kalau yang penting harga murah pasti dipilih orang gitu ya. Tapi yang disampaikan Mas Adit tadi bagaimana kita punya value add ya. Jadi value proposition-nya ini benar-benar memiliki nilai jual yang lebih gitu ya. Karena memang produk kita berbeda dengan yang ditawarkan yang lain gitu ya. Jadi bukan sekedar kita ini reseller produk yang sama sehingga cuman murah-murahan gitu ya. Kemudian di pertanyaan yang lain bisa di-scroll. Pertanyaan yang lain mungkin silakan yang ini. Saya Ananda Apriliani izin bertanya ke Pak Yosep, melihat fakta bahwa e-commerce ternyata merupakan industri yang cukup labor intensif di mana Shopee dan Goto banyak melakukan layoff. Pertanyaannya bisa di-scroll up. Turun dikit. Ya, pertanyaan saya apakah secara jangka panjang sebenarnya lebih menguntungkan perusahaan offline retailers gitu ya. Jadi orang akan balik ke offline lagi gitu ya. Mungkin ya. Silakan Mas. Oke. Adi, ya. Apakah secara general sebenarnya lebih menguntungkan perusahaan offline retailers? Saya rasa setiap bisnis mau online atau offline pada basicnya harus untung, jadi bukan lebih menguntungkan offline atau online. Basicnya juga beda-beda. Contohnya memang kalau perusahaannya yang memberikan bukan bidangnya adalah restoran yang luxury, yang memang high end, yang mungkin tidak cocok untuk di online kan, dan memang harus hadir di sana, dan angle-nya adalah offline dan experience ya. Jadi hotel yang bagus dan lain-lain. Nah, tapi yang bisa di online kan adalah mungkin pemasarannya, booking sistemnya dan lain-lain. Jadi, nah kalau ditanya apakah ini saingan jadi dibedakan online atau offline, kayak harusnya enggak ya, complementary ya harusnya. Jadi sama-sama complementary, dan kalau dibilang labor intensif dan lain-lain seperti Shopee dan Goto, karena bukan karena tadi ya, labor intensifnya bukan karena kalau offline itu lebih dikit juga, enggak juga sih, tapi memang karena di masa itu memang mereka heavily investing di banyak hal. Cuman memang projection-nya adanya pertumbuhannya nggak sekencang itu ya, akhirnya memang harus tidak mau akan cycle terus gitu, pas layoff ya diliput, pas hiring nggak diliput kan gitu kan. Jadi ketahuannya selalu PHK-nya aja kan, tapi kok pas rekrutmen nggak pernah diliput, merekrut kemana. Jadi menurut saya agak sentimen media ini, menurut saya ada perannya juga di sini. Tapi menurut saya kalau ditanya mana yang menguntungkan, dua-duanya sih, tergantung bisnisnya sih. Jadi kalau mau bisnisnya driven ya mancing gitu, bisnisnya pemancingan ya harus offline driven ya. Tapi kalau memang teknologi driven, memang diperlukan tadi kan, ekspor nggak harus visit tapi bisa lihat pakai live shopping, ekspor impor gitu kan, ya why not gitu kan. Jadi menurut saya artinya combine it. Secara ekosistem nggak mungkin ya yang namanya e-commerce itu akan hilang, tidak mungkin gitu ya, karena memang tren secara teknologi, kebutuhan itu pasti saling melengkapi antara online offline gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik ke Mas Aditya lagi nih, bagaimana Ralali ini menghadapi tantangan industri e-commerce yang makin tidak pasti seperti sekarang gitu ya. Bagaimana caranya Ralali mempertahankan posisi di tengah persaingan yang semakin ketat gitu. Silakan Mas. Ya, I think buat kami di Ralali itu kami fokus ke positioning. Jadi positioningnya dan satu positioning dan competitive advantage atau unfair advantage. Nah, jadi salah satunya positioningnya adalah kami fokus dari awal berdiri, kami mengukuhkan diri sebagai pionir di bidang B2B. Jadi yang lainnya waktu itu institusi, mungkin Tokopedia bisa bilang bahwa mereka pionir di institusi dan lain-lain. Tapi kami bisa mengukuhkan dari awal adalah B2B dan stay with business to business. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kalau misalkan mempertahankan persaingan yang di tengah persaingannya, jadi selain value proposition-nya itu buat kami itu ngambil positioning yang clear,
Yang kedua, kami harus selalu back to basic. Jadi back to basic-nya adalah, back to core-nya adalah teknologi ini harus angle-nya selalu empowerment. Jadi yang harus di-track itu adalah berapa banyak yang kita bisa empower dari sini, dan fokus memberikan empowerment itu. Jadi positioning ketika kita fokus meng-empower bisnis, maksudnya yang di-empower apa sih bisnis yang diperluin? Bisnis itu yang diperluin cari market, sehingga kami bantu untuk membuka market lebih cepat gitu. Kalau di Indonesia, you punya barang, you produser barang dan ingin dipenetrasikan ke seluruh Indonesia, tapi bukan via traffic online, tapi melalui misalkan masuk ke toko-toko, masuk ke kita nyebutnya modern trade, general trade, end user gitu-gitu. Nah itu Rally bisa memprovide that capacity gitu. Terus kemudian bisnis butuhnya apa lagi sih? Butuhnya pendanaan, karena kan sekarang saya konekin kamu ke 20 kota gitu. Produkmu saya masukin ke 20 kota. Ujung-ujungnya kamu masuk ke 20 kota, kamu bisa produksi nggak? And then you need capital gitu. Jadi ujung-ujungnya butuh kita konekin lagi. Ya, akan lebih cepat kamu cari pendanaan masing-masing daripada datang sendiri-sendiri, lebih baik langsung ke kita, di mana kita udah MOU dengan puluhan institution. Kira-kira seperti itu. Iya, menarik Mas Aditya. Yang terakhir ini buat Mas Teguh, bagaimana supaya bisnis UKM itu fokus, dan bagaimana cara melakukan inovasi supaya UKM ini dapat memaksimalkan pemanfaatan platform e-commerce ya untuk menjual produk-produk unggulan mereka gitu. Silakan Mas Teguh ini. Ya, sebelum jawab itu tadi saya respons dulu Mas Aditya soal media. Jadi jadi beberapa bulan lalu saya ngobrol sama Pak Rudiantara, nyinggung itu jauh sebelum terjadinya SPB ini. Beliau bilang teh winter itu hanya buatan media aja. Jadi banyak yang tidak diliput, ditulis. Jadi kelihatannya kayaknya kiamat betul ini, ancur-ancuran gitu kan. Itu pendapat beliau. Tapi saya kira memang karena dana dan nama-nama besar, dan kalau kita perhatikan sebenarnya kalau di layoff itu, kalau kita bandingkan misalnya antara jumlah karyawan dengan total juga katakanlah berapa persen gitu kan. Tapi intinya sebenarnya upaya untuk menekan biaya seperti itu. Tapi balik ke pertanyaan ini, jadi kalau kita bilang inovasi itu bayangannya adalah produk ya. Tapi sebenarnya banyak hal, kalau misalnya dari sisi produk itu, jadi ketika satu UKM, bisnis apapun sebenarnya kan ada aspek offering ya, apa yang ditawarkan. Apakah solusinya misalnya ada solusi baru misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi prosesnya, apakah ada customer experience baru di sana yang bisa diinovasi misalnya seperti itu. Jadi nggak mesti selalu produk, tapi dilihat lagi beberapa aspek yang bisa kita kasih nilai tambah. Jadi nggak boleh males di sini untuk melihat customer experience misalnya. Selama ini mungkin kalau kita UMKM punya website misalnya, barangkali navigasinya tuh nggak mudah ya untuk ngeklik buy-nya, untuk closing seperti itu, atau tampilannya misalnya ya sangat rumit katakanlah, itu bisa kita inovasi. Kemudian kalau misalnya solusi, misalnya produk kita ini bisa kasih solusi apa. Nah, termasuk juga dari sisi promosinya. Tadi kan Mas Adit bilang value proposition. Ini zamannya brand story ya. Jadi bagaimana menceritakan Anda kepada customer gitu kan. Nah, jadi bagaimana Anda mempromosikan juga sangat menentukan gitu kan. Dan nggak boleh tadi kalau bahasanya nunggu warung gitu kan, nunggu orang datang gitu kan. Karena boleh jadi sekarang memang banyak kanal yang bisa dipakai, social commerce itu seperti WhatsApp segala macam seperti itu, mempromosikan itu dengan bahasa-bahasa yang
yang lebih menggelitik seperti itu. Dan saya kira di Google itu banyak contoh copywriting untuk menceritakan brand story kita, mungkin solusi yang bisa diberikan oleh produk kita, kemudahan yang bisa mereka dapatkan, yang bisa membuat mereka puas. Jadi saya kira banyak aspek di sisi inovasi ini yang bisa disentuh, Mas Farid. Baik, Mas Teguh, luar biasa ya sesi kita pada malam hari ini. Saya kira saya ingin menyimpulkan ya dari perbincangan kita yang hampir 2 jam ini ya. Jadi balik kepada topik kita, apakah bisnis e-commerce itu masih menjanjikan begitu ya? Tadi disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, Mas Teguh maupun Mas Aditya, bahwasannya ya ini adalah bisnis gitu ya. Bisnis itu pada akhirnya tidak sekedar mencari berapa banyak pelanggan, tapi berapa profitnya gitu ya. Kalau bahasa ekonominya adalah capitalism games gitu ya. Tapi sebenarnya hal yang biasa bahwa doing business at the end adalah mengejar, tidak hanya mengejar berapa total penjualannya, tapi adalah berapa profit yang dihasilkan. Tadi disampaikan Mas Adi juga gitu ya, kalau di Amerika, di China itu ya untuk sampai ke bottom line atau net income positif itu tidak perlu menunggu sampai puluhan tahun gitu ya. Harusnya 5 tahun juga sudah profit gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga fenomena bahwa apa yang dilakukan oleh e-commerce di Indonesia saat ini sebenarnya relatifly terlambat gitu ya untuk membangun sebuah ekosistem persaingan e-commerce yang sehat dan juga sehat bagi pelaku industri e-commerce maupun bagi pedagangnya gitu ya yang di sana maupun bagi customer-nya gitu ya. Customer saya rasa apakah customer itu tidak akan mau membeli kalau tidak ada diskon gitu ya. Belum tentu juga kalau memang ada sebuah value added ya atau memang barang itu sengaja dicari gitu ya. Kayak kita mau membeli Mercedes-Benz gitu ya, mau harganya berapapun kalau memang itu harganya dan tidak ada barang lain yang membuat saya mau membeli, ya saya tidak akan meninggalkan barang itu gitu ya. Jadi value proposition, value added atau uniqueness point-nya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tren teknologi ya. Jadi pada dasarnya teknologi adalah sebuah enabling environment di dalam sebuah bisnis ya, terutama di e-commerce gitu ya. Mau nggak mau pasti akan mempengaruhi baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku sendiri gitu ya. Sehingga mau tidak mau kita semuanya harus mengikutinya, mau tidak mau harus updated ya dari waktu ke waktu dan disitulah peran dari banyak pihak gitu ya, bagaimana membuat baik dari sisi industri, dari sisi pedagang atau UMKM maupun dari konsumen bisa melek secara teknologi termasuk yang tadi power AI, kemudian virtual reality, kemudian bagaimana live shopping yang nanti makin lama juga akan makin advance, bahkan bagaimana integrasi antara e-commerce dengan sosial media, dengan dengan jual beli gitu ya. Jadi social commerce itu ke depan juga akan makin meningkat, itu yang di force oleh teknologi gitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya kita memang tidak perlu khawatir ya, sebenarnya dari perbincangan kita yang hampir 2 jam ini tidak perlu khawatir bahwa e-commerce itu akan hilang gitu ya karena kompetisi, karena perubahan market gitu ya. Justru karena teknologi makin lama makin dibutuhkan ya. Hanya saja memang tadi akan semakin balik kepada bagaimana notion utamanya, ide besar utamanya yang namanya bisnis ya harus mencari keuntungan. Nah, bagaimana di Indonesia memanfaatkan e-commerce ini yang perlu menjadi PR bagi kita semua untuk meningkatkan pendapatan UMKM yang jumlahnya sangat besar ya di Indonesia, ada yang
bisnis yang melibatkan e-commerce termasuk UMKM ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya ekosistem yang ada. Begitu juga bagaimana membangun daya saing ekonomi kita dari sektor yang paling basic gitu ya, termasuk tadi pangan, kemudian mungkin maritim, agriculture dan lain-lain, sehingga peran dari UKM itu betul-betul bisa dimaksimalkan, peran dari e-commerce itu betul-betul bisa dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan GDP, dan kontribusi kita di dalam pembangunan ekonomi nasional. Saya kira itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Teguh maupun Mas Aditya, serta semua audiens yang hadir pada malam hari ini. Kita semua akan berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Kita akan rutin paling tidak 2 minggu sekali ya. Saya minta ke teman-teman kita 2 minggu sekali kita diskusi topik-topik yang hangat gitu ya, yang menarik untuk mengedukasi masyarakat secara gratis gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sukses Mas Terima kasih. Aditya, lalinya ya, maju terus. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi, Mas Teguh. Kita ketemu kapan-kapan. Selamat malam semuanya. Salam sukses, miracle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bubar. Kelamaan dia. Sukses merupakan hasil dari sebuah momentum keajaiban yang timbul dari kerja keras, ketekunan, inovasi, dan kolaborasi tiada henti. Selamat bergabung di Business Miracle, komunitas berbagi informasi bisnis, sukses tanpa batas. Melalui Business Miracle, kita maksimalkan kolaborasi bisnis dan sosial, berbagai tren dan peluang bisnis, investasi, dan inovasi bisnis untuk masa depan. Business Miracle, sukses tanpa batas.